Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 610, Pak Jeffrey yang nekat memukul Kenshin. Begitu pula dengan Pak Yosen. Telah diketahui Pak Mori secara langsung. Pak Mori pun berlari, sambil melempar kunci. Kunci mobil itu kena muka Pak Jeffrey. Pak Jeffrey kaget hendak marah. Namun Pak Mori langsung berkata, "Kalian sudah kurang ajar sekali. Berani-beraninya memukul tuan muda ini." Pak Mori pun menelpon Pak David, memberitahukan lokasi tempatnya, sekalian tentang kejadian ini, dan bos-bos pun menjadi murka. Sedang keramaian masih terjadi, polisi pun ikut bertindak, akan mengamankan Pak Mori. Jenna dan Sandria melihatnya. Pak Mori pun berkata, "Polisi macam apa kalian, membiarkan orang dipukul? Saya pemilik mall ini, nama saya Pak Mori. Saya bisa menuntut semua yang ada di sini." Pak Yosen pun hendak melawan. "Silahkan saja melakukan tuntutan. Kita ini pengusaha yang banyak, dan pemuda ini melakukan pencurian data yang penting. Memang sudah seharusnya kami beri pelajaran." Lalu tiba-tiba masuklah beberapa orang. Pak Henry, Pak David, Pak Michael, Pak Chandra, Pak Andi, Pak Benny, serta beberapa orang lainnya. Jumlahnya 20 orang, berpakaian rapi semua, berjas layaknya bos-bos perusahaan. Datang langsung ke Kenshin. Berada di depannya, mereka semua langsung bilang, "Tuan muda, maafkan kita sudah terlambat. Tuan muda, kita akan membalaskan perbuatan mereka." Seketika itu juga, Jenna dan Sandria jadi syok-syok melihatnya. Tak percaya-percaya sekali dibuatnya. Jantung mereka berdebar-debar melihat cowok itu dipanggil tuan muda oleh orang sebanyak ini. Tak cukup sampai di situ, rombongan kedua pun datang. Jumlahnya 30 orang. Sebagiannya mengenakan baju perusahaan. Perusahaan yang sudah dikenal dan besar. Mereka pun sama. Langsung ke tempat Kenshin. Semua pun memanggil Kenshin dengan sebutan tuan muda. Dan salah satu bos itu bilang, "Tuan muda, kita sudah ada di sini. Siap membuat perhitungan dengan mereka ini, yang sudah berani memukul tuan muda." Kemudian Bang Hotman pun tiba. Bersama anak buahnya, Bang Hotman langsung berkata, "Oh ya, siapa-siapa orang yang berani memukul tuan muda kami, jangan harap bisa tenang setelah saya datang ke sini. Saya pastikan semua orang yang terlibat ini, malam ini tidurnya di penjara. Termasuk oknum polisi yang membiarkan. Saya akan menuntutnya." Bang Hotman lalu bicara, "Tuan muda, tenang saja. Mereka akan mendapat balasannya. Main-main dengan api, terbakar lu tahu rasa." Bang Hotman langsung ke Pak Jeffrey. "Oh, ini rupanya yang memukul tuan muda. Memang sebesar apa perusahaanmu ini? Sebesar apa kekayaanmu? Ente sama Pak Mori ini belum ada apa-apanya, sampai berani memukul tuan muda Kenshin. Dan lu orang mana juga?" Bang Hotman menunjuk ke Pak Yosen, lalu melanjutkan bicara, "Apa lu tidak tahu juga? Tuan muda kami ini anaknya bos besar, yang punya 73 perusahaan terkenal. Di bawahnya lagi masih ada cabang ratusan perusahaan yang banyak tersebar, baik di sini maupun di luar negeri. Apa kalian mau bunuh diri berurusan dengan tuan muda? Memang perusahaan kalian berapa? Sebesar apa namanya? Berani-beraninya memukul tuan muda kami. Gua getok kalian tahu rasa." Bang Hotman sangat emosi, hingga bicaranya keras sekali. Saat mendengar penjelasan Bang Hotman itu, pengacara kaya dan terkenal, Jenna semakin tak kuat berdiri. Rasanya ingin pingsan sekali. Hingga Jenna berpegangan pada papanya. Sedang Sandria pun demikian. Kaget-kagetnya tak terkira, jantungnya berdetak luar biasa. Sandria sampai bicara, "Oh my god, ternyata dia orangnya yang disebut tuan muda oleh pemilik dealer mobil mewah yang bernama Pak Tanaka, The Young Master, yang punya mobil paling mahal." Sandria sangat terkejutnya melihat Kenshin dihormati orang sebanyak ini. Sementara itu, Jenna terlihat lemas sekali, hendak pingsan tapi ditahannya. Kemudian di sela itu, Pak Michael memegang handphonenya.
terlihat bicara secara langsung di video call-nya. Pak Michael berkata, "Halo Pak Jenderal yang terhormat. Saya mau mengabarkan. Sekalian juga memberitahukan, ini Tuan Muda Kenshin. Baru dikeroyok orang, dipukul oleh pengusaha, yang membawa oknum polisi dan anak buahnya. Polisi itu hanya membiarkan." Pak Jenderal Soeharto pun langsung menjawabnya. "Kurang ajar sekali. Pak Michael, tolong berikan pada oknum polisi itu." Pak Michael pun memberikan, dan polisi yang bernama Pak Nanang pun gemetaran. Terlihat di handphone itu Jenderal Bintang 3. Pak Soeharto pun terdengar berkata, "Hei kamu, kurang ajar sekali. Sudah berani mempermainkan hukum. Apa kamu menerima bayaran dari pengusaha itu? Siapa yang kamu biarkan dipukul itu?" "Itu Tuan Muda bernama Mas Kenshin, yang berjasa membantu kepolisian dalam menguak beberapa kasus kriminal. Kamu belum berdinas di situ. Baru datang sudah bikin masalah. Cepat kamu tangkap orang yang memukul Tuan Muda. Bawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Kalau tidak saya yang menangkapmu sendiri. Beserta anak buahmu semua." Terdengar suara Pak Jenderal begitu kerasnya. Pak Jeffrey, Pak Yosen pun mendengarnya. Dan Bang Hotman lalu bertanya ke Kenshin. "Oh ya Tuan Muda, memang kenapa Tuan Muda sampai dipukul ini?" Kenshin menjelaskan, "Oh ini Bang Hotman, karena saya merekam rapat penting mereka, yang akan membangun mega proyek di tanah bermasalah, yang beritanya banyak tersebar saat ini. Mereka mengusir para warga, meminta meninggalkan rumahnya, dengan memakai tangan pemerintah." Bang Hotman langsung mengerti. Bang Hotman pun bicara, "Oh ternyata yang masuk berita di TV dan surat kabar itu, kalian-kalian ini dalangnya, yang memberikan dana investasi, dan hendak mengusir warga asli. Oh begitu rupanya, sampai Tuan Muda diancam-ancam, dihina-hina tadi. Untung Mas Iwan itu merekam. Jadi kita langsung ke sini semua." Kenshin baru sadar, kedatangan para pemimpin perusahaan ini, lantaran karena Iwan. Kemudian Kenshin bilang, "Oh ya Pak Rega dan Pak Jeffrey, saya mau ada perlunya." Seketika itu Rega pacarnya Sandria mendengarnya. Pak Jeffrey papinya Jenna pun sama. Tapi bukan mereka yang dipanggil, melainkan orang lain. Terlihat Pak Rega dan Pak Jeffrey, kedua bos dari perusahaan berbeda, mendatangi Kenshin. Mereka langsung bilang, "Siap Tuan Muda, ada perintah apa? Saya akan menjalankan." Dan terungkaplah dari sini, Sandria dan Jenna pun mengerti. Ternyata yang ditelepon cowok ini kemarin, memang benar adanya. Ada nama Rega dan Pak Jeffrey yang sama. Sekarang mereka melihat dengan matanya sendiri. Kemudian Kenshin bicara, "Oh ya tunggu sebentar Pak Jeffrey dan Pak Rega. Saya mau menelpon seseorang." Kenshin pun mengambil handphone. Lewat panggilan video call Kenshin menyapa, "Halo Mbak Sandria." Salah, maksudnya halo Mbak Sabria. "Saya ada perlunya mau bicara." "Apa mengganggu waktunya?" Sandria yang di dekat itu langsung deg-degan namanya disebut Kenshin. Dan Sabria pun menjawabnya. Percakapan sebentar lalu dilakukan. Sementara itu Pak Henry, Bang Hotman, Pak David, Pak Dragon dan semuanya melihat ke arah kelompoknya Pak Yosen. Pak Dragon pun berkata, "Ayo Pak Polisi, tangkap mereka semua. Bawa dan periksa." Apa tak mendengar pesan jenderal tadi? Atau kita akan bertindak sendiri? Oknum polisi yang berpangkat kapten itu, yang disewa Pak Yosen sebelumnya, untuk menangkap Kenshin, kini berbalik arah, serta dengan berat hati, berjalan maju ke Pak Yosen dan Pak Jeffrey, akan membawanya ke kantor polisi. Termasuk Jenna dan Sabria, semua orang yang terlibat, akan dimintai keterangan. Kemudian Kauri pun tiba, bersamaan dengan Rena, masuk ke ruangan itu. Si Jenna pun melihatnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.